Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai ERD Laundry. Sebelum pemaparan materi yang akan kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Ikoman Cita Astika dengan NIM 200502108 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti dengan NIM 200502104. Perkenalkan, nama saya Putra Isini Giftina Novikawati dengan NIM 2005021017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Dalam rekayasa angkat lunak, sebuah Entity Relationship Model atau ERM merupakan abstrak dan konseptual representasi data. Entity Relationship adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual atau untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali mengalami basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Diagram untuk menggambarkan model Entity Relationship ini disebut Entity Relationship Diagram, ER diagram atau ERD. Kemudian, notasi ERD. Notasi ERD yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Ada dua macam entitas, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat merupakan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya, contohnya entitas anggota. Sedangkan entitas lemah merupakan entitas yang kemunculannya tergantung pada keberadaan entitas lain dalam suatu relasi. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Yang ketiga yaitu relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut dinyatakan dalam bentuk garis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi tentang metodologi ERD dan tahap ERD. Secara umum, metodologi ERD dibagi menjadi 10. Yang pertama, menentukan entitas. Menentukan peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Yang kedua, menentukan relasi. Menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Yang ketiga, gambar ERD sementara. Entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Yang keempat, isi kardinalitas. Menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Yang kelima, tentukan kunci utama. Menentukan atribut yang mengidentifikasikan satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Yang keenam, gambar ERD berdasarkan kunci. Menghasilkan relasi many to many dan memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas. Yang ketujuh, menentukan atribut. Menentukan field yang diperlukan sistem. Yang kedelapan, pemetaan atribut. Memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Yang sembilan, gambar ERD dengan atribut. Menggambarkan ERD dari langkah 6 dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah ke-8. Yang ke-10, periksa hasil. Apakah ERD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun? Tahap ERD. Tahap pertama pada desain sistem informasi menggunakan model ER adalah menggambarkan kebutuhan informasi atau jenis informasi yang akan disampaikan dalam database.
Tahap berikutnya disebut desain logis, di mana data dipetakan ke model data yang logis seperti model rasional. Ini adalah salah satu contoh rancangan ERD yang kelompok kami buat. Pelanggan memiliki atribut, nomor HP, nama, ID pelanggan, dan alamat. Pelanggan dilayani oleh pegawai. Pegawai memiliki atribut nama dan ID pegawai. Pegawai melakukan layanan, di mana layanan memiliki atribut ID layanan dan harga per kilo. Layanan, part of atau bagian dari transaksi, di mana transaksi memiliki atribut tanggal, berat pakaian, dan total. Transaksi dilakukan oleh pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan relationship yang kami rancang. Yang pertama ada pelanggan dilayani pegawai, yaitu one to one. Selanjutnya ada pegawai melakukan layanan, ada many to one. Selanjutnya layanan part of, transaksi ada many to many, dan transaksi dilakukan oleh pelanggan ada one to many. Berikut saya akan menjelaskan. Yang pertama ada pelanggan memiliki primary key ID pelanggan, di bawahnya ada nama pelanggan, nomor handphone, dan alamat. Selanjutnya kita pegawai, ada primary key ID pegawai, dan di bawahnya ada nama pegawai. Selanjutnya ada layanan yang memiliki primary key ID layanan, dan di bawahnya ada harga per kilogram. Dan selanjutnya ada transaksi yang tidak memiliki primary key dan hanya memiliki tanggal, berat pakaian, dan total. Baik, berikut saya akan mendefinisikannya. Yang pertama entitas, relasi, dan atribut. Yang pertama ada pelanggan dilayani, relasinya dan atributnya ada nama, nomor handphone, dan ID pelanggan. Selanjutnya entitas yang kedua ada pegawai, relasinya melakukan, dan atributnya ada nama dan ID pegawai. Entitas yang ketiga ada layanan, relasinya part of, dan atributnya ID layanan dan harga per kilogram. Entitas yang keempat ada transaksi, relasinya dilakukan, atributnya ada tanggal, berat pakaian, dan total. Baik, demikian presentasi atau pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan dalam pemaparan materi, kami anggota dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.